teman-teman dari Taiwan Excellence, apa kabarnya nih? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik dimanapun kalian berada ya. Nah, katanya nggak kenal maka tak sayang nih, makanya saya mau kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Jenita and it is so good to be with each and every one of you today, and I would like to say welcome to Taiwan Excellence Podcast. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin baru pertama kali ya hadir dan nonton nih podcast dari Taiwan Excellence, sebenarnya ini adalah podcast yang kedua loh. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman mau nonton, jangan lupa ya nanti langsung cek aja nih podcast yang pertamanya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir dan dengerin Taiwan Podcast nih ya, sebenarnya Taiwan Excellence itu apa sih? Nah, jadi Taiwan Excellence adalah sebuah penghargaan resmi untuk produk-produk Taiwan yang sudah melewati penilaian khusus dan seleksi ketat nih ya, seperti research and development atau R&D, seperti desain, quality, marketing, dan tentunya produk-produk ini harus made in Taiwan. Nah, penghargaan ini diberikan langsung oleh Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan yang menjadikan penghargaan ini adalah penghargaan bergengsi, dan banyak banget nih brand-brand atau company-company yang berpartisipasi untuk mendapatkan Taiwan Excellence Award ini. Nah, ngomongin soal podcast nih teman-teman sekalian, kalau teman-teman dengerin podcast yang sebelumnya, kita ngomongin soal traveling. Nah, tapi hari ini kita akan ngobrolin topik yang gak kalah serunya nih ya, makanya stay tune terus di sini. Dan aku nggak sendirian tentunya, aku akan ditemani oleh 3 orang luar biasa hari ini. Nah, yang pertama adalah seorang konten kreator nih ya, sangat inspiratif. Mungkin teman-teman Taiwan Excellence di rumah pernah nonton nih YouTube-nya atau konten-konten Instagram-nya. And without further ado, langsung aja kita sambut Kak Almeida Keisha. Yeay. Hai Kak Jenita. Hi, so nice to meet you today. Oh, nice to meet you. Thank you for having me. Yeah, seneng banget nih kita kedatangan Kak Almeida hari ini. Nah, teman-teman sekalian, kita nggak hanya kedatangan Kak Almeida hari ini, ada 2 orang lain nantinya dari Simba dan Gigo, ada 2 brand representatif yang datang dari Taiwan Excellence juga, yang kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih sama mereka berdua. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya sama Kak Almeida. Kak Almeida, apa kabarnya? Baik-baik. Kak, biar kita lebih terasa deket gitu ya, aku boleh panggil apa nih, Kak Eda aja? Kak Eda sih, atau banyak kan orang manggil Kak Eda. Kak Eda ya, followers juga taunya kayaknya Kak Eda Iya, ya. lebih gampang. Iya, lebih gampang. Kak Eda boleh dong cerita sama teman-teman podcast dari Taiwan Excellence di rumah nih, apa sih kesibukannya sekarang ini? Sekarang kesibukannya itu aku dan keluarga bersama suami dan 3 anak bakal menghadapi lagi life change karena kita bakal balik lagi ke Amerika next month. Jadi ya lagi sibuk itu aja, kayak declutter barang sama ya mulai cicil-cicil packing gitu-gitu, kayak at the same time kerja dan ngurus anak-anak gitu sih. Wow, ini luar biasa banget ya. Mau pindahan ke benua lain dengan 3 anak ya. Aduh, itu aku sendiri sih nggak kebayang dia packingnya gimana, belum lagi ngurusin kerjaan-kerjaan. Nah, itu boleh sharing nggak sih Kak Eda, gimana sih membagi waktunya untuk semua kesibukan Kak Eda nih sekarang? Bagi waktu tuh sebenarnya sekreatif mungkin aja sih, karena aku juga kerja, tapi enaknya sih aku kerja di rumah, jadi at least masih bisa habis kerja main sama anak-anak gitu, dan bagi waktu juga sama suami, sama teman-teman kayak gitu. Cuman ya emang mesti pinter-pinteran aja sih biar tetap bisa ada waktu untuk keluarga, tapi ada juga waktu untuk teman dan kerjaan gitu. I see. Mungkin ada ini nggak sih, moms di rumah tuh kadang-kadang suka ada rule of thumb katanya. Di mana bagi waktu, misalnya jam sekian sampai jam sekian harus ngapain gitu-gitu. Untuk Kak Eda sendiri tuh ada nggak sih? Aku tadinya nggak yang kayak gitu orangnya. Aku lebih ke kayak play by the ear aja gitu. Tapi emang semenjak punya 3 anak ngebantu banget buat kayak plan gitu. Jadi aku kayak sekarang ada kayak daily planner gitulah. Tiap aku kayak udah tahu oh aku harus kerja jam segini aku tulis gitu. Terus ada sisa waktu ya aku janjiin anak-anak misal mau pergi kemana, mau main apa gitu. Jadi sekarang emang penting banget ada daily planner. Kalau nggak kayak chaos gitu loh schedule-nya, kita nggak tahu kapan ketemu orang, kapan termain sama anak gitu. Iya. Mix. Bener banget ya. Iya. Apalagi semuanya di rumah bisa overlap banget ya antara kerjaan gitu. sama ngurus anak gitu ya Kak Iya, Eda. Betul. Nah, aku yakin banget nih ya moms di rumah dan Kak Eda sendiri yang namanya ngurus anak, apalagi masih krucil nih ya, masih dalam masa pertumbuhan gitu. Betul. Aku yakin moms di rumah sama Kak Eda sendiri pasti mau memberikan yang terbaik nih ya untuk anak-anaknya nih. Nah, untuk Kak Eda sendiri ada
rule of thumb lagi nggak sih atau apa nih yang bisa di-sharingin ke teman-teman dari Taiwan Excellence sekalian kalau milih barang-barang anak gitu? Barang-barang anak, buat aku yang paling penting itu safety-nya sih, karena menurut aku itu yang bakal untuk long term ya, safety untuk anak-anak long term itu yang harus kita pikirin memang dari bayi bahkan gitu, dan termasuk untuk milih-milih produk anak yang apalagi masuk ke mulut kayak gitu tuh aku paling sama suami udah paling concern lah untuk hal itu gitu kan. Jadi itu sih soal safety-nya, soal gimana mereka bisa comfortable, karena anak tuh for some reason mereka bisa picky loh gitu. Jadi aku biasa kalau milih untuk barang-barang anak tuh yang emang mereka comfortable pegang gitu-gitu, nggak gampang slip, nggak gampang jatuh kayak gitu sih. Jadi untuk barang-barang anak safety memang safety first. Oke ya, safety Iya. first gitu. Kalau bahasa Mandarinnya nih ya katanya anchen ti gitu. Oh, gitu. Itu yang pertama katanya. Nah, Betul. ngomong-ngomong soal safety dan yang dimasukin ke mulut, aku yakin botol susu tuh pasti salah satu salah satu hal yang penting banget nih ya untuk diperhatikan ya Kak Ya, Eda penting ya. banget. Nah, sebelum kita ngobrol panjang nih ya soal botol susu dan safety nih, aku sekarang mau langsung panggil Pak Ming, representatif dari Simba. Ayo dong kita langsung welcome nih bersama-sama. Wow, makasih loh Pak Ming hari ini sudah jauh-jauh datang dan mau ngobrol sama Kak Eda dan teman-teman dari Taiwan Excellence. Apa kabarnya Pak Ming? Sehat selalu. Sehat selalu. Aku denger nih teman-teman Pak Ming tuh datang dari jauh-jauh loh. Dari mana sih Pak Ming? Dari Bandung saya datang. Wah, dari Bandung. Langsung ya ke Jakarta nih hari ini. Langsung ke Jakarta. Nah Pak Ming, tadi tuh aku lagi ngobrol nih sama Kak Eda gitu. Katanya moms di rumah dan Kak Eda itu tuh concern banget nih soal apa-apa yang dimasukin ke mulut, apalagi anak-anak gitu kan. Nah tadi concern pertamanya itu tuh safety gitu. Nah dari Pak Ming sendiri, Pak Ming kan representatif dari Simba nih. Mungkin Pak Ming bisa cerita sedikit nih Pak Ming soal produk-produk yang ada di depan sini. Apakah boleh diperkenalkan dulu gitu, dan apakah concern soal safety itu ada di brand Simba? Oke, terima kasih ya. Saya mau menceritakan tentang Simba terutama dari safety. Memang untuk anak itu kita harus perhatiin adalah safety-nya. Banyak produk lain yang mengucapkan, oh ini safety, tapi tidak ada apa tuh namanya kayak sertifikatnya atau apanya. Kebetulan dari Simba ini, produk Taiwan ini, kita ada SGS test report ya, terutama ya, sama FDA. Ya, jadi itu benar-benar udah diuji coba sama SGS, terutama SGS itu sangat susah ya, sangat susah untuk mendapatkan sertifikat SGS. Harus benar-benar safe. Supaya apa ya? Supaya si barang ini aman buat dipakai untuk anak, karena anak itu kan masih rentan ya. Jadi kalau dari mulai lahir dia udah terkena apa tuh zat kimia atau apa, dewasanya pasti berbahaya. Nah ini nih salah satu quality ya, salah satu poin dari Taiwan Excellence bisa memberikan award ini nih Kak Eda ke Simba Iya, juga betul. gitu. Betul. Iya. Kalau dari Kak Eda mungkin boleh cerita nggak Kak Eda? Sempat pakai Simba ya? Iya, untuk aku juga anak-anak? pakai. Ini kebetulan kan anak aku yang terakhir juga masih minum susu ya. Dan yang tadi aku bilang anak-anak tuh kan bisa picky. Kalau misalnya soal botol tuh bisa picky gitu, dan beberapa kali awal-awal aku udah pakai ini Simba aja udah nggak mau lagi pakai botol lama. Mungkin karena emang anak-anak tuh kan emang udah suka ya kalau misalnya udah ngegenggam itu enak atau apa tuh udah buat nipple-nya yang disedot juga udah enak bahannya, udah nggak suka gitu. Jadi sama yang lain tuh udah nggak suka, jadi maunya tetap sama Simba. Dan yang aku lihat praktis banget, kayak ini udah botolnya bisa 1000 kali cuci dengan masih bersih gitu kelihatannya tanpa kayak pudar, karena biasanya kita kan ngeliat kayak berapa kali cuci udah langsung burem gitu, atau enggak yang warna apa kayak nomor-nomor ininya tuh udah hilang gitu kadang-kadang. Mililiternya hilang ya? Iya, kadang-kadang hilang gitu. Dan dia praktis juga karena banyak banget aksesorisnya gitu ya. Pami bisa ganti-ganti sampai anak gede. Jadi awalnya masih pakai yang ini, terus ntar sampai gede bisa minum air putih tetap pakai botol yang sama gitu. Cuman ganti atasnya doang. Aku suka banget sih sama praktisnya itu buat anak-anak gitu. Oke. Ya, jadi- Pak Ming, tadi kata Kak Eda bisa beberapa ya? Iya. Boleh jelasin nggak Pak Ming, beberapanya itu berapa? Oke. Untuk botol Simba ini dari satu botol kita bisa dijadikan untuk 8 pemakaian ya. 8 pemakaian. Dari mulai tempat untuk menyimpan ASI yang kita simpan di freezer ya. Kebanyakan botol lain kalau dimasukin ke dalam freezer itu dia akan retak.
Tapi Simba itu tahan sampai minus 20 derajat. Oke. Makanya dari sampai tempat menyimpan ASI sampai dia beranjak dewasa. Sekolah kita tinggal ganti tutupnya. Contoh satu ya, yang paling besar. Saya ganti tutupnya. Jadi kalau anaknya udah mulai sekolah gitu, tinggal ganti dengan tumbler. Jadi botol minum. Gemes banget ya. Langsung jadi dia tempat tumbler. Oke. Bahkan kalau dari modelnya Simba ini bisa dipakai untuk ibunya atau bapaknya. Jadi tidak kekanak-kanakan ya. Betul. Tinggal tutupnya beli warna hitam, bapaknya suka warna hitam atau warna apa. Kita ada sekitar 6 macam warna ya. Warnanya juga gemes-gemes. Betul. Pastel-pastel gitu Betul. ya Iya, semuanya kayak ya. kekinian banget. Iya. Jadi tumbler ya, ini yang paling gede. Oke, ini yang kedua Pak. Yang ketiga? Oh ini yang ke-8. Oh itu yang Ya, ke-8. betul. Kalau untuk yang pertama itu untuk menyimpan ASI. Jadi saya ganti. Boleh nih ya teman-teman dari Taiwan Excellence sekalian, ini langsung dipraktekkan ya. Nggak kaleng-kaleng nih, nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi bisa 8 model. Wah. Nah, saat si bayi masih newborn kan sering nyimpan ASI ya. Betul. Ini untuk yang pertama ya. Jadi untuk tempat menyimpan ASI yang setelah ASINya masuk kita taruh di freezer. Banyak botol lain itu yang masuk ke freezer itu botolnya bisa retak. Kenapa? Karena Simba ini tidak retak karena dia tahan sampai minus 20 derajat Celcius. Wow. Itu dari titik bawahnya ya. Kalau titik atasnya itu kita 197 derajat Celcius. Makanya Simba itu sangat awet ya. Iya. Sebenarnya banyak sih orang pada ngomong umpamanya botol-botol lain juga bisa dipakai untuk waktu yang lama. Betul, kita tidak menyalahkan ya. Kenapa? Selama botol itu belum bolong, belum bocor, kita masih bisa pakai. Aduh, kalau udah bocor Betul. parah banget dong Pak. Cuman kitanya itu merasa gimana ya? Kalau botolnya udah jelek sekali, kita malu kadang-kadang ya. Jadi harus diganti. Sedangkan Simba ini, saya kasih garansi untuk Simba ini 1000 kali proses pencucian warna tidak pudar. Jika pudar, kita bisa klaim ke kita. Wow. Tapi bukan terbaret ya. Kalau tergores itu tergantung dari dia punya si sikat botol perawatan. Tapi kalau untuk Simba itu dijamin 1000 kali proses pencucian warna tidak akan pudar. Tetap jernih. Jadi pada saat si anaknya udah nggak minum susu, kita mau buang tuh sayang. Oh masih bagus sekali. Makanya kita kasih tutup-tutup yang lain. Begitu. Bisa dipakai terus Ya gitu betul. ya. sampai Ini untuk yang besar pertama anaknya. betul. Ah. Sampai kita kan ada yang keempat. Kalau yang nomor 2 itu botol susu biasa ya. Oke. Nomor 2 botol susu biasa. Oh, itunya tinggal diganti ceklek aja. dan diganti gitu ya. Untuk yang keduanya botol susu biasa ya. Jadinya dia untuk minum susu biasa. Jadi udah dikenal di mana-mana ya biasa. Yang ketiga botol susu biasa tapi dengan pegangan tanpa pakai ini ya. Jadi hanya untuk belajar megang. Si anak minum susu dengan pegang. Tangannya udah dilatih, motoriknya dilatih untuk pegang. Yang keempat, dia ada sedotan. Kenapa ada sedotan? Supaya anak bisa dalam segala posisi. Posisi duduk, posisi tidur, posisi berdiri. Airnya keluar. Yang kelima itu kan anak udah berapa nyedot ya, belajar pakai sedotan. Kita pakai tinggal ganti tutupnya aja, nipelnya kita lepas. Masukin yang aksesoris sedotan. Dia akan jadi training cup. Jadi belajar dia minum dari sedotan. Nah, setelah anak udah bisa semuanya, akan jadi training cup yang betul-betul training cup. Pegang dan sedot. Dan yang terakhir yang ke-8, anak udah sekolah, botol susu masih bagus, mau kita buang sayang. Makanya kita ganti dengan tumbler. Yang tadi ya. Ya, betul yang tumbler yang tadi awal ya. Kalau bapaknya sekarang papahnya mau naik sepeda hilang nih mulai botolnya, pakailah yang Simba. Oke. Kan tidak kekanak-kanakan ya. Iya, betul. Apalagi kalau tutupnya hitam, kelihatan maco banget itu loh. Iya. Jadi seperti buat itu. semua gitu ya. Betul. Nah, kalau anaknya Kak Eda sendiri lagi di yang 1, 2, 3 lagi yang Lagi pakai di mana fase nih? yang masih pakai dotnya tapi pegang ini. Oh gitu. Gagangnya gitu. Iya, dia lagi. Jadi dia tetap mau ini nggak cuman buat susu gitu. Jus juga minum orange juice, kadang-kadang dia maunya pakainya ini aja gitu.
Biasanya kan enggak ya, biasanya dia tahu oh ini khusus buat susu gitu kan. Ntar yang buat orange juice yang mana. Sekarang dia kayak mau pakai yang ini gitu. Emang anak udah nyaman susah ya Bun ya. Iya, udah bisa milih gitu mana yang Nah, dia suka. kalau anaknya Kak Eda sendiri tuh suka tantrum gak sih? Misalnya kalau lagi minum susu, nangis-nangis lempar gitu. Kalau lagi minum susu gitu sih, kalau dia nggak ngantuk sih nggak ya. Tapi kan kadang-kadang kita anak tuh bisa meltdown kalau lagi kayak capek, dia lagi lapar, atau dia lagi ngantuk itu kan bisa meltdown kan. So far sih kejadian lempar botol susu belum pernah ya, lebih ke teriak-teriak karena mau susu gitu. Oh, oke. Jadi kayak marahnya karena dia udah ngantuk, tapi dia pengen minum susu gitu, udah pengen gelap kamarnya. Baru tuh dia bisa lumayan meltdown dan mengeluarkan emotion gitu ya. Jadi ya tetap harus sabar aja kayak tanggepinnya juga nggak bisa kita ikut kayak kelihatan meltdown. Kadang-kadang kita kayak gitu pengen ikut meltdown ya. Tapi ya harus emang tahu oh ini dia maunya apa gitu kita kasih. Jadi kita ngebantu dia untuk go through the emotion gitu. Memahami emosi seru si sih. anak ya. Yes, dan itu pun proses. Semuanya Aku pun belajar banyak juga. Iya, betul banget nih Iya. Kak Eda. Nah, ngomongin kayak meltdown gitu-gitu. Kadang-kadang mungkin pas lagi meltdown nggak sengaja nih botol susunya jatuh gitu misalnya. Nah, kalau dari Simba sendiri ketahanannya gimana sih Pak? Kalau untuk Simba sendiri ya, saya masih bisa kasih garansi untuk botol Simba jika dia jatuh dalam wajar ya, maksudnya wajar tuh apa? Contoh jatuh dari mamahnya pegang, jatuh atau anaknya dibanting tapi sama anaknya tidak akan pecah. Kita bisa kasih jaminan, tapi jangan sampai nanti mamahnya baru berantem sama papahnya dilempar. Itu kan pasti ya nggak bisa ngomong ya. Atau jatuh, anaknya baru pegang jatuh dari lantai 2 jatuh ke bawah itu kita nggak wajar ya. Tapi selama anak itu dibanting sama anaknya atau mamahnya baru pegang jatuh itu kita masih aman. Tidak mungkin pecah. Masih wajar. Dikasih jaminan. Masih Kita- wajar betul, ya. Betul. Nah, Kak Eda sendiri misalnya kalau kayak yang paling kecil ya, yang masih Yang paling kecil, betul. Nah, untuk anak yang paling kecil gitu misalnya kalau kayak minum susu, misalnya sempet nggak sih kayak bukan ketinggalan ya, misalnya kayak minum susu, aduh ketiduran, terus botolnya Iya. jatuh gitu kan ya. Iya. Itu sempet gimana nih? Apakah botol-botol yang dulu tuh ada yang pernah bocor apa enggak? Dan pas pakai Simba itu gimana? Ada perbedaan? Aku pernah sih in the past kayak kalau beberapa kali jatuh tuh jadi agak mencong. Jadi kayak bisa gampang bocor. Jadi ininya tuh kayak mungkin karena sering jatuh jadinya dia agak mencong, ngerapet tuh nggak bisa rapet-rapet banget gitu. Tapi so far aku pakai Simba aman banget. Kayak mau anak aku bawa lari juga kayak gini nggak pernah keluar sama sekali susunya atau jusnya gitu. Jadi so far aman banget sih, nggak pernah bocor sama sekali. I see. Gitu. Nah, Pak Ming, boleh nggak kita tes nih sekarang? Bocor nggak nih Oke. susunya atau airnya nih? Misalnya kalau kayak ya tadi ya, namanya anak kecil kan nggak tahu gitu. Iya, karena sambil lari gitu. Sambil lari atau misalnya pas lagi bawa backpack, aduh backpacknya terbalik, yang kayak gitu-gitu. Betul. Ini untuk training cup ya. Training cup itu Oh ya. Ini nggak even netes gitu ya? ya nggak dari- netes. Jadi dari pada saat dia sedotannya. sedot baru netes. Iya. Ini untuk training cup. Wow. Oke. Oh iya benar. Pada saat dia disedot baru keluar. Iya. Nah, tadi Kak Eda yang ngomong ya, oh botolnya buat minum jus. Itu kebetulan dia pakai Simba. Kalau pakai merek lain tuh nggak akan keluar. Oh gitu. Kenapa? Karena lubangnya. Kalau lubang Simba itu cross. Nah, kalau cross, kalau namanya buah gitu ya, itu kan pasti ada yang namanya kayak pot pulp ininya ya, gitu. kayak pulpnya gitu. Dia nggak akan keluar dari sini. Karena lubangnya pasti akan bimpet. Sedangkan Simba karena cross, dia sedot keluar. Nah, kayak Simba itu sampai untuk minum susu, bisa untuk jus juga. I see. Betul. Wow, amazing. Luar biasa nih ya, teman-teman dari Taiwan Excellence sekalian. Nah, untuk set ini namanya apa sih Pak? Untuk yang produk terbaru kita ini namanya Alonje ya. Alonje. PPSU Alonje. Jadinya dikhususkan untuk 8 step itu yang tadi. Oh, oke. Makanya terakhir tahun 2022 dapat ininya penghargaan dari Taiwan Excel. Luar biasa nih ya, baru dapat penghargaan dari Taiwan Excellence. Sebelumnya nggak pernah sih, 2018, 2019 kita dapat juga.
Untuk yang Alonje ini 2022 karena emang baru muncul 2022. Berarti untuk oke, produk-produk yang lainnya Betul. juga sudah mendapatkan sering dapat dari langganan Thaiwan aja. Excellence. Langganan dapat, mantap. Langganan terbaik ya di bidangnya mantap berarti. banget ini. Kak Eda mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak nih sama Pak Ping karena masih menggunakan botol-botol ini gitu. So far sih udah aman ya, cuman aku sekarang jadi nggak sabar aja nih buat kayak anak aku ke step selanjutnya karena apa ada 8 step kan. Jadi tadi udah dipraktekin juga sama Pak Ming, aku kayak lebih excited aja buat kayak next gitu, pakai sedotan, seru. Bener juga ya. Nah, Pak Ming kalau misalnya teman-teman Taiwan Excellence di rumah mau tahu nih beli satu set Alonji ini di mana sih? Kita udah tersebar di baby shop yang besar ya di seluruh Indonesia udah ada semua. Wow, mungkin ini e-commerce masih pada ini kan moms di rumah mungkin belum bisa ke baby shop gitu. Kira-kira e-commerce-nya di mana aja, Pak? Kita banyak sekali yang jual Simba ya, tapi untuk kalau umpamanya mau langsung ke e-commerce kita bisa kan Simba Indonesia aja. Oh, Simba Indonesia Betul. ya. Instagramnya juga Ya, Simba betul. Indonesia ya. Online. Oh ya, tadi kan Kak Meda kan menanya keamanan untuk botol susu untuk bayi ya. Saya akan terangkan sedikit ya untuk pengetahuan aja ya, karena banyak ya Bapak tuh ibu-ibu atau mami-mami yang nggak tahu keamanan itu apa. Botol plastik kalau kita sebut ini botol plastik ya, itu ada di mana sih keamanannya? Yang satu dia harus BPA free. Kalau BPA free mungkin udah banyak beredar, udah tahu ya, ibu-ibu tuh udah tahu BPA free itu apa. Dia adalah bisphenol A. Jadi ada zat kimia yang terkandung di dalam botol. Jadi kalau masih anak emang sih nggak langsung ya, tapi dalam waktu lama dia akan merusak sistem imun tubuh. Nah, dari BPA free ini nanti akan ada satu lagi, mungkin tahun depan itu akan keluar. Botol harus BPS free, bisphenol S. Jadi setelah BPA nggak boleh beredar, para pengusaha-pengusaha plastik itu menggunakan zat BPS. Apa sih, Pak? Nah, BPS? BPS itu adalah apa? Singkatan dari bisphenol S. Dia adalah timbal juga ya, zat kimia yang digunakan untuk produksi plastik. Nah, kalau BPS ini sering dikonsumsi sama anak, ini lebih berbahaya dari BPA. Dia akan menyerang DNA darah. Jadi kita tahu ya, kalau manusia kan semuanya darah ya. Kalau darahnya kena, itu akan langsung lari ke organ-organ tubuh. Dia bisa gagal ginjal, atau gagal jantung dan sebagainya. Jadi harus dilihat tulisannya BPS free, Oke. BPA dan BPS free. Di samping itu juga ada satu yang gak kalah pentingnya. Botol harus gampang dicuci karena banyak mungkin kalau kita sebagai ibunya pada saat mencuci botol itu dianya itu akan benar-benar bersih ya. Tapi kalau kita kasih ke suster pada saat mencuci botolnya cuma Residunya dikocek-kocek masih ya. Nah, ada namanya kayak deterjen atau apa yang buat mencucinya kalau ketinggalan gitu kan berbahaya buat anak juga. Jadi itu harus perhatiin. Kalau Simba begitu dicuci, dikocak 2 kali aja udah langsung bersih. Lebih mudah ya Betul, dicucinya ya. betul, itu betul. Meringankan pekerjaan kita. Betul. Nyuci botol. Wow. Kak Seperti Eda itu. ini masih nyuci sendiri? Nyuci atau- botol juga aku. Wah, luar biasa. Iya, jadi emang udah hobi kali ya. Hobinya Biasa. bersih-bersih ya, Bang. Oke, Pak Ming, thank you banget nih udah Oke, sharing-sharing makasih. sama kita, memberikan pengetahuan nih ya Iya. ke kita semua. Baru tahu ya kita Kak Eda ya, ternyata Iya. BPS itu bisa sebegitunya gitu Iya, untuk benar. anak-anak bahkan orang dewasa ya. Nah, dari Simba nih berarti sudah lengkap nih ya, udah BPA free, BPS free dan sudah mendapatkan Taiwan Excellence di tahun 2022 ya Pak, yang terakhir luar biasa banget. Ya Pak Ming, sekali lagi terima kasih nih ya udah sharing-sharing sama kita. Apalagi kita akhirnya teredukasi nih ya, ada BPA free, BPS free yang Ya. ternyata tuh wah ini salah satu yang harus kita highlight nih ya di pembelian-pembelian kita berikutnya ya Kak Betul, Eda ya. betul banget. Nah, Pak Ming safe trip ke Bandungnya ya Oke, Pak makasih. Ming. Nah, mami-mami di rumah nih ya, teman-teman Taiwan Excellence di rumah jangan kemana-mana karena abis ini aku dan Kak Eda akan bahas satu produk Taiwan Excellence lagi yang pastinya kalian akan keracunan nih ya abis dengerin yang satu ini. So, stay tune.
Hai teman-teman Taiwan Excellence. Nah, sesuai janjiku nih ya, masih ada satu brand lagi yang gak kalah keren. Nah, brand ini mainan anak nih ya, yang sangatlah inovatif dan juga edukatif. Nah, penasaran apa? Langsung aja ya, tanpa berpanjang kata lagi, langsung aja kita sambut Pak Anton dari Gigo. Hai, Hai Pak Anton, apa kabar nih? sehat dan bahagia selalu. Wah, luar biasa nih ya. Bener banget, pokoknya sekarang yang penting sehat dan bahagia ya Pak ya Kak Betul, Eda. betul. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, jadi brand Gigo adalah brand made in Taiwan yang sudah mendapatkan Taiwan Excellence tahun 2019. Nah, jadi yang pasti mainan Gigo ini udah terjamin banget nih kualitasnya karena sudah mendapatkan award dari Taiwan Excellence dan juga award-award yang lainnya. Tapi sebelum kita ngobrol nih ya sama Pak Anton, aku mau tanya-tanya nih sama Kak Eda. Nah, Kak Eda, kalau pilih mainan itu tuh gimana sih dari Kak Eda? Apalagi ada 3 anak ya Kak Iya. Eda. Ya kebetulan kan anak-anak aku nih masih kecil-kecil ya, jadi Iya. selain emang harus terlihat menarik, aku juga maunya mainan tuh edukatif. Jadinya emang ada yang diambil gitu loh dari mainan itu, anak-anak jadi lebih fokus, lebih kreatif gitu. Jadi ngasah banyak hal gitu di anak-anak gitu. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi nih buat moms di rumah ya. Misalnya kalau Kak Eda ajak anak-anak jalan-jalan nih ya, biasa ke mall, lihat toko mainan yang besar-besar gitu. Kak Eda itu tuh tipe moms yang bakal beliin gak sih kalau anak-anak ngerengek mau mainan gitu? Enggak. Aku sama suami sepakatnya kalau emang kita tahu lagi baru aja beli mainan yang kita tahu emang ini bisa dimainin lumayan lama gitu, cukup lama. Aku nggak mau anak-anak kayak ke toko mainan cuman beli emang mainan yang cuman buat kayak tau gak sih yang bukan buat mereka bener-bener belajar gitu. Kita nggak selalu mau beliin kecuali misalnya emang ada event tertentu lagi birthday gitu atau lagi holiday gitu, kita baru deh beliin. Kalau enggak kita bakal switch gitu loh, kita emang suka kayak switch mainan. Jadi mereka bisa kayak kalau rolling mainan tuh ngerasa mainan lama nih padahal, tapi aku keep 3 bulan di satu ruangan lain yang bukan playroom, mereka bakal kayak pas lihat mainan itu lagi kayak berasa mainan baru gitu. Wow. Jadi itu sih, aku tetap kayak gimana pun juga berusaha buat emang kasih mainan mereka yang emang kita tahu ini berguna gitu buat anak-anak. Itu tips banget nih ya, moms dan teman-teman Taiwan Excellence di rumah, di rotate. Bener, itu sangat, kita juga kaget sih pas tahu anak-anak tuh masih segitunya kayak wah gitu, udah kayak mainan baru padahal ini mainan yang mereka lihat tuh 3 bulan lalu gitu. Excited banget ya ngeliat Iya, mainan excited lama banget, ya. kayak, ini punya aku yang dulu gitu. Nah, ngomong-ngomong soal mainan nih, udah ada di depan kita dan ada Pak Anton di sini dari Gigo. Nah, kita denger-denger nih Kak Eda udah mainin nih ya ini Iya, semua. udah. Aku pun ikut seru maininnya. Enggak cuma anak-anak aku. Tapi ya ini seru banget. Salah satu anak aku yang kedua itu emang demen banget build gitu. Jadi emang dari dulu demen build something. Makanya pas ada ini tuh mereka Ethan sama Clayton ya, anak pertama kedua, ini mainin kayak non-stop beberapa hari gitu. Jadi emang udah jadi favoritnya mereka karena emang menarik sih. Ini habis kayak di build gitu ya Pak Anton. Mereka langsung ke batap aku gitu, nyalain air, terus langsung mereka mainin gitu botnya. Seru sih, seru banget. I see. Jadi Dan keep ini them entertained. namanya Gigo Boat Engineer. Engineer. Oke. Nah, tadi kita udah denger nih dari Kak Eda ya gimana excitednya nih anak-anak kalau ketemu Gigo Boat Engineer ini. Langsung aja kita denger mungkin penjelasannya gimana sih, ini apa sih Pak? Oke, ini GigoBot Engineer adalah sebuah permainan yang berbasis STEAM. Nah, Ya. STEAM itu singkatannya Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Jadi anak-anak sebenarnya belajar science, jadi boardnya itu bermacam-macam board. Ada board jenis apa aja gitu ya. Board gunanya buat apa? Bagaimana cara board bekerja gitu ya. Terus dia juga akan belajar engineering, belajar merakit. Nah, banyak sekali yang bisa dirakit nih. Ada 10 model. Kalau di buku petunjuk ada 10 model, tapi bisa lebih dari itu Ya, ya. Nah, sesuai seperti anak-anak kan kreativitas. bisa berdasarkan kreativitas mereka ngerakit. Benar, ya. bisa lebih dari 10, betul. Nah, terus dia juga belajar art. Art itu bukan cuma buat boardnya jadi bagus ya, tapi juga buat bagaimana mereka berpikir secara kreatif membuat board yang bisa menyelesaikan masalah yang kita berikan. Misalnya, ayo boardnya harus jalannya cepet misalnya. Kamu harus gunakan kreativitas kamu untuk membuat board yang lincah jalannya gimana. Problem solving ya, wow. Terus belajar matematika juga. Ya. Nah, dia juga belajar bagaimana membuat boardnya menjadi simetris. Nah, ya. Terus berapa jumlah komponen yang mereka harus gunakan. Nah, terus panjangnya berapa, lebarnya berapa, nanti bisa diukur semua. Jadi belajar matematika juga. Edukatif banget ya. Sampai Dulu gede kita loh. mainnya apa ya Kak Eda ya? Nggak ada nih Kelereng ya. gini-gini.
Nah, kalau Kak Eda sendiri udah cobain berapa banyak jenis bot ini nih di rumah? So far sih yang aku lihat kan kadang-kadang lagi aku pergi aja anak-anak aku main ya. Tapi yang aku lihat di depan aku tuh Clayton bisa ngerjain 4. Jadi bikin dari instruksi. Dan itu aku juga ngelatih banget loh buat dia fokus ngelihat instruksi. Karena kan sebelumnya mungkin mainan-mainan nggak terlalu ngeliat instruksi ya, lebih ke kayak bebas aja mau build tinggi, mau pendek, mau panjang, lebar, terserah gitu. Betul. Tapi ini pas ada instruksi dia lebih fokus gitu. Aku perhatiin lebih fokus, lebih kayak oh iya dilihat gitu. Apalagi yang dimasukin ke lubang yang mana. Kan ada 3 misalnya, tengah gitu. Dimasukin ke tengah gitu. Jadi emang ngelatih banget sih buat anak-anak lebih kreatif, lebih fokus juga, lebih konsentrasi gitu. Pak Anton, sebenarnya mainan ini nih cocoknya di umur berapa sih Pak? Oke, kalau kita bilangin umur, kalau berdasarkan petunjuk yang dari Gigo ini adalah umur 3+. Jadi minimal umur 3 udah bisa. Tapi anak saya umur 2 tahun aja udah bisa main. Karena ini bahannya besar-besar, jadi aman. Kalau masukin ke mulut nggak akan ke dalam. Nah, ini soalnya besar-besar komponennya, jadi masih cukup aman. I see. Nah, Pak, ini kan bot katanya bisa apa tadi? Mengapung. Iya. Coba kita lihat yuk. Boleh nggak Pak? praktekin dulu. Yuk. Dipraktekin. Nah, sekarang coba di build dulu ya. Coba Coba di build build dulu dulu. Bot-bot yang sederhana gitu ya. Oh, jadi ini tuh bisa kecil dan bisa besar gitu botnya ya? Bisa. Nah, ini coba. yang kecil yang mini udah nih, ini jadi. kan nggak bisa. Coba tambahin apa di sini. Ya boleh. Nah, supaya Wah, ada sailnya ada ya. sailnya. Coba kita apungin yuk. Coba yuk. Kita apung. Oke, ini udah ada air ya. Mari kita lihat bisa nggak ya dia Coba apung ngapung. nggak? Nah, ini nih hobinya anak-anak aku nih di rumah nih. Ke batap aku. Iya. Seru, Iya, tapi ini so called kayak one stop entertainment banget ya. Benar, Jadi benar. semuanya bisa ngelatih motorik, bisa Iya. ngelatih fokus dan bisa have fun juga nih Benar, sama brand dari Gigo ini nih. Iya. Iya, Benar banget. jadi kalau lagi berenang bersama-sama satu keluarga nih ya, kita bisa pakai begini nih. Oh iya, Jadi bagus ada pemanis. juga. Bener Iya. juga, bisa bawa Sama ke ini. laut, bisa bawa ke bisa. kolam renang gitu ya. Nah, tadi kan aku sempat dengar Kak Eda kalau Clayton ya, Iya. udah bisa baca instructions-nya. Iya, betul. Ini instructions-nya setebel ini Pak? Apa Oh. apa aja ini isinya Pak? Instruksinya isinya ada buku cerita juga. Oh, ada Sebenarnya buku cerita. sebelum misalnya ngerakit, anak-anak dikasih cerita dulu. Oh, jadi semangat ya. Iya. Cerita tentang botnya misalnya ada namanya Randy. Wah, Randy Oh, lagi iya. mau ngapain, kemana gitu ya. Oh iya, ini banyak Sering nih. ketemu apa? Oh, banyak sekali tuh. Bentar, coba modelnya. aku bantu. Nah, Nih, itu di belakang sini ada kayak macem-macem nama. Oh, di belakang Oh, sini. di belakang. Iya. Tuh. nah. Tuh, ada Stevie, Ruby, Kara, Fanny, banyak macam-macamnya. Ada nama-namanya sendiri juga ya. Terus banyak jenis bot yang bisa dibuat. Iya. Bot katamaran, river boat, swam boat gitu Iya, ya, ya. tami boat. Lama-lama anak-anak kita sailboat. bisa tahu loh, oh ini dia lagi mau bikin Ruby gitu. Iya. Iya, Ini Mama fungsinya buat ingat. apa? Ada Oh. fungsi kapal kontainer ya. Wow. Yang bisa ngangkut-ngangkut barang. Wah, seru banget ya. Jadi ini anak-anak nggak usah namain sendiri ya, udah ada namanya ya. Namanya loh, iya. Seru banget. Itu ceritanya ada banyak ya Pak? Apa cuma Ada satu banyak cerita aja? Ada banyak cerita. Oh, ada banyak cerita. Setiap bot itu ada cerita-ceritanya. Oh, jadi ceritanya sesuai dengan jenis botnya gitu ya Pak? Betul. Wow, oke. Jadi ini juga stimulate anak-anak punya ini ya, mind, memory, imajinasi, bener banget. banget. Wah, seru banget. Nah, Kak Eda, katanya ada lagi nih selain boat engineer ini dari Gigo yang anak-anak main di rumah. Itu apa aja sih Kak? Nah, ada lagi nih satu mainan dari Gigo yang anak aku yang pertama, Ethan, lagi suka banget, lagi obses banget mainin terus. Gigo Kids First Coding and Robotics. Mari kita lihat penampilannya. Nah, teman-teman Taiwan Excellence udah ada di depan kita nih ya. Gigo First Coding and Robotics. Menarik banget nih. Jadi Pak Anton mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman Taiwan Excellence sekalian, ini tuh apa sih? First Coding itu tuh apa gitu? Oke, ini namanya Gigo Kids First Coding and Robotics. Namanya aja Gigo Kids First Coding and Robotics. Berarti pertama kali anak-anak belajar coding harus menggunakan Gigo Kids First Coding and Robotics Oh, ya. gitu. Nah, jadi ini permainan coding
tanpa komputer sama sekali. Apalagi masih anak usia dini ya, kalau bisa yang namanya pakai screen itu dihindari dulu deh gitu ya. Kalau bisa kita pakai yang non screen, jadi ini tanpa komputer sama sekali. Jadi nanti kita bisa membuat berbagai macam jenis robot. Misalnya kita lihat ya, kita bisa membuat jenis robot seperti penguin. Nah, robotnya otaknya sebenarnya seperti ini. Ya, di dalam sini ada komputer kecil, dia bisa membaca program coding yang kita buat nanti, dan dia juga bisa jalan di atas lintasan. Nah, lintasan robot ini kita bisa susun, banyak sekali skenario yang kita bisa susun. Nah, Eda kan sudah coba ya, Iya, banyak nih. sekali yang bisa kita buat. Favoritnya Misalnya Ethan ini nih. si Sami. Sami, Nah, misal Sami Sami. nanti mau bermain sama temennya, kemudian bisa menjadi pemain sepak bola. Nanti dia bisa nendang bola masuk. Bisa menjadi pemadam kebakaran. Nanti dia bisa menyelamatkan kucing yang terjebak kebakaran. Terus nanti dia bisa bermain juga nih, si penguin ini bermain sama kura-kura. Nah, nanti bisa juga industri 4.0, kerja di pabrik itu seperti apa. Terus bisa juga belajar matematika nanti. Iya. Nah, Berarti ini lahannya bisa diperluas ya Pak bisa ya? gede banget, ini meja ini bisa Bisa nggak cukup ya? ini nih. Nah, mungkin ada satu lagi nih yang ditanyain sama teman-teman Taiwan Excellence di rumah. Fungsinya atau manfaatnya untuk anak-anak kita tuh apa sih, Pak? Oke. Belajar coding itu untuk saat ini itu, kalau saya boleh bilang, adalah sebuah keharusan. Kenapa? Karena pertama-tama anak-anak itu harus belajar bagaimana menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, dengan belajar coding ini, anak-anak nanti akan bekerja secara sistematis, akan menyusun nih, nanti kartu-kartu codingnya akan disusun di sini untuk bisa berjalan di atas lapangan ini. Jadi dia harus bisa tahu, oh saya mau maju itu harus berapa langkah ke depan, harus belok kanan berapa langkah, terus saya harus kasih suara di mana. Jadi dia harus berpikir secara sistematis. Dan juga ini kan berbasis STEAM. Nah, STEAM itu apa? Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Dia akan belajar science, akan belajar mengetahui fungsi daripada robot-robot ini. Dia bisa memberi perintah nih kepada robot-robot ini. Robot, ayo kamu jalan kemana? Ayo robot, kamu mengeluarkan suara. Ayo robot, kamu mengeluarkan lampu gitu. Nah, dia juga belajar arts nih, belajar bagaimana membuat robot yang indah. Dan dia juga menggunakan kreativitas dia untuk membuat robot yang bisa menyelesaikan masalah yang kita berikan. Dan juga ada N-nya, matematika. Oh iya, matematika. Nah, dia belajar tuh, nanti harus pakai berapa kubus, ya nggak? Harus membuat susunannya menjadi simetris, nah itu belajar matematika. Dan yang simple mathematics juga bisa nih, aku Nah, denger-denger ya, kayak apalagi dia bisa belajar matematika nih tambah-tambahan di sini, gitu. betul. Oh, luar biasa banget nih. Nah, aku tuh denger kan dari Kak Eda, katanya anakmu yang pertama lagi obses banget nih Iya. sama satu mainan ini gitu. Bener. Nah, tapi kalau dari Kak Eda sendiri, itu gimana nih? Masih perlu dibantuin kah si Ethan, atau anak umur 5 mau 6 tahun ya sekarang ya? Iya, mau 6. Udah bisa mengerjakan atau merakit ini sendiri belum sih? Sebenarnya kalau ngerakit sendiri kemarin kita masih bantuin sih, Pak Mama masih bantuin, mungkin karena kita juga demen ya. Kita ngeliatnya kayak menarik banget nih gitu. Cuman lama kelamaan dia bisa tuh udah mulai pelan-pelan tahu, oh ini, yang ini mami, yang ini masukin ke sini mami, kayak gitu. Jadi aku yakin juga kalau nextnya kita kan kemarin bikin yang Sami ini, kalau ntar nextnya kita bikin yang lain, dia pasti udah bisa lebih mudah ya daripada pertama kali gitu. Cuman ya ini menarik banget sih, dia jadi kayak ada apa ya, sense of kayak achievement dan bangga sama diri sendiri pas lihat robotnya bisa jalan gitu akhirnya. Kayak dia kan nggak nyangka ya, tadi ini yang di-build sama kita bisa jalan gitu. Seru sih, seru banget. Bener. Nah, mungkin ada ini nggak sih Kak Eda? Tadi kan udah ada beberapa manfaat tuh ya dari Pak Anton. Kalau dari Kak Eda sendiri ada ini? Aku bisa confirm sih. Bisa confirm ya? Yang tadi Pak Anton bilang, karena aku ngerasa banget itu jadi bikin anak-anak tuh lebih berimajinasi gitu. Karena kan dia kayak bisa ngebayangin, seru ya ini robotnya bisa ngambil barang sendiri. Dia misalnya robot tuh bisa belok kanan, ntar bisa teriak hore gitu. Jadi kayak lebih apa ya, buat mereka tuh kayak itu something yang wow banget kan, buat mereka bisa berimajinasi sendiri gitu dan lebih kreatif gitu. Dan at the same time itu beredukasi banget buat mereka, tapi kayak tetap main gitu. Jadi menarik. Ya. Nah, Pak Anton, tadi kan udah ada yang bisa teriak hore gitu. Aku belum pernah nih, gimana caranya robot itu bisa teriak hore gitu. Kita coba, boleh nih langsung? Oke, Pak kita Anton, langsung Kak Eda. praktekkan aja ya. Yuk, Kita langsung praktekkan ya. Kita langsung ajak si robot ini bermain dengan kura-kura. Bagaimana? Oke, baik. Nah, ini robot yang polosnya ceritanya ya. Oke. Kita bisa ngerakit dia. Misalnya kita mau robot apa? Penguin. Boleh. Oke, cerita penguinnya udah kita rakit. Kita tinggal taruh di atas ini. Oke.
terus kita program dulu supaya dia bisa jalan ke sini ya. Kita program dulu di sini. Oke. Nah, Start dulu ya. start dulu. Nah, ya udah hebat ini. Aku yang main soalnya jadinya. Start. Kamu sama ini ya? Iya, aku sama suami aku. Sama jadi Pak yang- suami ya? Iya. Jadi ini kartu-kartu codingnya banyak sekali ya. Jadi anak-anak ini harus mengerti nanti kartu codingnya seperti apa. Nah ini sebenarnya di dalam kartu coding ini ada chipnya. Jadi si robot itu bisa baca. Benar. Oke, Dia kita maju. maju berapa langkah? Maju 2 langkah kan Maju sampai 2 si bintang langkah, merah. oke. Oke, berhenti. Nah, kemudian sampai bintang merah. Dia mau ngapain? Nah, dia mau muter-muterin Kanan ya. kiri gitu. Kanan kiri. Nah, bintang merah. Kita cari yang bintang merah ini. Kemudian kita ajak dia berputar. Nah, putar kanan, putar kiri. Mau putar yang berapa kali? 4 kali. 4 kali. Oke, terus putar sebaliknya. Oke, 3 kali. Nah, terus kartu merah Stop. artinya berhenti. Oke, Oh, silakan. begitu. Iya. Kaida untuk Oke, bisa kita men-scan record ya. Ya, dia baca nih, kita perintahkan dia, ya. Jadi itu tinggal 1 kali pencet aja ya Pak? Ya, Iya, tekan yang lama. betul. Iya, Oh, play. oke. Nah, ini di recording nih. Nah, ini dia sedang membaca perintah kita. Iya. Ini kartu codingnya. Ini yang perintah pertama dan dia jalan dulu ke sana, ya. Nah, kemudian kalau dia sudah jalan sampai sana, dia mau ngapain? Nah, record lagi. Record lagi ya. Ini Ya, kita pencet yang play. lama. Yang ini. Play, betul nih yang play segitiga. Wow. Dia Oh. tuh bacanya cepat banget ya Pak? Betul. langsung. Oke, kita sudah kasih perintah, sekarang kita jalankan. Ayo, Oke. Wah. Terus, play nah. Kaida. Bentar ya. Dia akan penyesuaian diri dulu sebentar. Namanya ini ya? Pemanasan dulu. Tadi aku dengar calibrating ya Ah, namanya. kalibrasi dulu, benar. Sambil kita membuat gini, sambil kita bisa cerita kepada anak. Ceritanya hari ini si penguin mau pergi bermain dengan si kura-kura. Nah, sebelum pergi dia mengucapkan salam dulu kepada bundanya. Bener, kayak ada Bunda, storytellingnya. iya. Iya. Nah, dia maju Oke, tuh. dia maju 1 langkah, 2 langkah. Nah, sampai di sini dia ngapain tuh? Nah, dia akan berputar. Yeay, putar ya. Nah, terus dia akan bersuara. Coba kita lihat dia bersuara. Kuek, kuek, Penguin gitu banget. ya. Oke, ini 1 kura-kura bermain dengan penguin. Sekarang kita coba lagi memadamkan api. Oh Nah, iya. bener. cerita ada kucing yang terjebak kebakaran. Wow. Nah, kita kasih apinya yuk. Kita taruh apinya. Gimana nih Pak? Saya Iya, taruh di sini. Oke. Disematkan aja ya Pak ya? Taruh aja. Taruh di sini. Oke. Kita scan lagi, dia maju berapa langkah ke depan? Sama, maju 2 ya. Iya. Tapi kali ini suaranya adalah suara sirene. Iu, iu, Oh iya gitu ya. benar. Nah, suara sirene. Oke, terus Oke. sampai di depan sana dia Kanan akan kiri nih. dia akan memadamkan api bintang hijau ya, Mm-mm. memadamkan api. Suara air, Suara air keluar. air keluar. Iya. Yuk kita cari yang suara air keluar. Oke, silakan Oke, kita di scan. record. Oke, ini program utamanya. Silakan program kedua. Oke, Yeay. silakan kita jalankan. Yuk, Oke. kita lihat mobil pemadam kebakaran ingin menyelamatkan si kucing yang Iya. terjebak Bagus kebakaran. banget. Nah, Mm-mm. tuh ada suaranya. Wow. Wah, dia siram ada suara semprot air. air, ceritanya semprot air. Mm-mm. Betul betul. Nah, apinya padam. Wow. Apinya
kucing pada. selamat. Kucing selamat. Ini hebat banget, aku tuh nggak pernah lihat mainan kayak gini loh Iya, Kak Eda aku loh. juga loh. Dulu kita main kelereng sama karet. Bener-bener, sama itu congklak, Iya, tak congklak. benteng. Apa ini permainan macam ini nih? Luar biasa Kita coba banget. satu lagi ya. Wow. Yang ini apa nih Pak? Pemain sepak bola. Pemain Nah, sepak dia bisa nendang bola. bola nih. Oke. Coba kita lihat ya. Ya, maju 1, 2, 3. Maju 3 langkah ke depan ya. Siap. Kita cari 3 langkah ke depan. Nah, dia maju 3 langkah ke depan. Kemudian dia akan bilang hore ya. Kalau Iya, iya. bolanya sudah masuk ya. Iya. Boleh sudah masuk dia bilang hore. Nah, bolanya ini. Oke, sekarang silakan scan. Oke, sekarang silakan Nah, dijalankan. pakai bolanya. Start, kita taruh di sini ya. Oke. Harus selalu ada startnya ya Harus Pak ada ya. selalu startnya. Oke. Oke, taruh bola dulu ya. Silakan Siap. Kaida, jalankan. Let's go. Let's go. Kita lihat nih. Pemain sepak bola nih nomor 10. Jaga ya. Kalibrasi Ajeni jaga dulu ya. Iya, oke. Jadi Oke. jaga ya. Jadi Aku nggak jadi akan jaga biarkan dia gawang. gol. Iya. Wah, ini anak-anak yang suka bola pasti suka banget ya. Benar, benar. Coba kita lihat ya. Ya, berancang-ancang. Ya, di depan gawang, Aku bersiap-siap, disiapkan penjaga jatuhnya. penjaga gawang Kak Jenny. Tuh, Cool. dia kayak Oh iya, bersuara. gitu kan. 2 kali. Ditepuk tanganin loh. Heeh. Oke, Wah. sekarang satu lagi. Ini satu set tuh dapat semuanya ya Pak Dapat ya. semuanya. Banyak banget. Berarti dari satu ini semuanya sudah. Semuanya dapat. Dapat. Dapat kartu lintasan robotnya. Heeh. Dapat kubus-kubus untuk membuat robotnya, Heeh. dapat mesin robotnya, dan kartu-kartu codingnya ini. Wow, luar biasa. Nah, kita mau belajar matematika sekarang. Mm-mm. Nah, mau belajar matematika di sini bisa mencari kubus yang warnanya sama misalnya, Oke. mencari kubus yang jumlahnya bertambah, mencari kubus yang jumlahnya berkurang bisa, mencari kubus yang warnanya sama bisa juga, dan mencari penjumlahan. Misalnya 5 itu berapa tambah berapa? Nah, nanti anak itu harus berpikir, oh jalannya harus dari sini ke sini ke sini. Nah, misalnya saya bilang 7. 7 itu berarti 2 tambah 5. 2 tambah 5 ya. Berakhirnya selalu di sini ya, Pak? Betul. Nah, untuk matematika itu harus mulainya di start dan berakhirnya di bintang. Oke. Bintangnya boleh bintang biru, bintang merah, bintang hijau. Oke. Nah, kita tes ya. Oke. Kita coba untuk penjumlahan 7. Di Oke. bukunya ini kita perlu scan ininya dulu nih kayaknya. Nah, iya. Ya. Nah, kalau untuk penjumlahan yang lain, yang matematika yang lain misalnya mencari kubus yang warnanya sama, nanti scan dulu ini di atas ini. Nanti dia bunyi. Langsung bunyi. Nah, ada lesson-lessonnya. Lesson 2 mencari kubus yang jumlahnya sama gitu ya. Terus ini mencari kubus yang jumlahnya bertambah, berkurang. Nah, misalnya lagi tidur, temen keluarga yang lain lagi tidur, sih anak-anak mau main. Jadi kita bisa silent ini robotnya. Kita tinggal klik sini aja. Jadi dia silent. Dia pas lagi jalan dia diem. Kayak mode handphone ya, Nah, teman-teman Taiwan Excellence. betul. Nah, kita mau onin lagi ya. Nah, kita tinggal klik di sini. On. Nah, sekarang kita mau penjumlahan 7 tadi ya. Iya. Nah, ini ada 1 sampai 30 nih. Jadi anak-anak bisa berpikir 30 itu berapa tambah berapa. Ya. Nah, sekarang 7 dulu deh ya, gampang Oke. ya. Kita scan 7 berarti Kita ya. scan 7. Nah, sesudah scan 7, kemudian sekarang Pikir. anak-anak ini berpikir 7 itu berapa tambah berapa, Bunda? Misalnya dia bilang ya. Oh, berarti 2 tambah 5. Terus berakhirnya di sini. Nah, sekarang kita buat susunannya. Maju, oke. Berarti gimana nih Kak Eda? Nah, Maju 2 nah, kali itu ya Kak tadi Eda ya? yang Maju. menyelesaikan soal nih. Maju 2 kali terus belok Maju kiri. 2 kali, betul. Belok, Oh, iya, belok, betul. belok nih, belok. Belok. Saya kasih ya yang belok ya. Nih, kartu Udah cukup coding belum ya belok. 2 langkah? Nah, cukup. Cukup ya. Ya, belok, Belok ke kemana? kiri. Belok ke kiri. Mm-mm. Nah, betul. Baru stop. Oke, kita silakan scan. scan. Oke, kita langsung jalankan. Oke. Ya. Nah, ini robot ini bisa kasih tahu kita jawabannya sudah tepat atau belum. Oh. Nah,
canggihnya lagi ini robotnya. Nah, dia maju. Nah, Saya betul. betul, kalau Ini betul joget-joget. ekspresinya seperti ini. Oh, begitu. Aduh ya ampun, Nah, lucu Seru banget banget ya, nih. bisa Ha-ha. belajar. Ya ampun, ini tuh seru banget ya teman-teman Taiwan Excellence di rumah. Dari Gigo ini kita bisa belajar secara motorik juga ya, Iya, Kak Eda ya, betul, karena ini betul. besar-besar dan aman banget teman-teman Taiwan Excellence karena nggak akan ketelan ya Pak ya. Iya, betul banget. Heeh. Terus udah bis kayak gitu, dan ini gak hanya main-main aja tapi ini edukatif banget dan bisa merangsang semuanya ya, secara imajinasinya juga gak cuma dari anaknya tapi dari papa mamahnya Iya, juga. betul sekali, Heeh. setuju. Quality time yang bagus ya Kak Eda ya. Bener loh, buat spend time more sama anak juga kan kita di rumah. Mm-mm. Kalau kayak gini anak-anak jadi seru, ayo mau bikin robot ini jalan gitu. Iya iya. Nggak sendirian gitu. Betul ada bondingnya Bonding abis juga, itu. betul banget. Nah, Pak Anton, kalau teman-teman Taiwan Excellence di rumah tertarik banget nih untuk beli Kids First Coding and Robotics sama yang bot engineer tadi, itu teman-teman Taiwan Excellence bisa beli di mana sih, Pak? Oke, kita punya official store ya di berbagai toko online. Ya namanya itu Gigo Toys ya. Nah, Di toko-toko e-commerce kesayangan teman-teman ya. Ya, betul. Oke, makasih banget nih Pak Anton udah ngobrol-ngobrol sama kita hari Sama-sama. ini. Kak Eda makasih banget. Makasih banyak. Ya. Pak Anton, Kak Semoga Jenita. anaknya tuh bisa tambah kreatif dengan Wah, bermain ini iya ya. betul banget, sangat mengasah kreativitas anak. Wah, luar biasa banget nih Pak Anton. Tadi kita udah lihat di sini ya teman-teman Taiwan Excellence sekalian, kalau Kids First Coding and Robotics dan bot engineer-nya tadi tuh hebat banget nih, bisa ngerangsang motorik anak. Iya, Karena betul. ini besar-besar ya Kak Eda ya. Jadi Iya. Kak Eda juga nggak concern ya misalnya Iya. kalau nggak sengaja masuk mulut Benar. atau misalnya kenapa-napa gitu Benar ya. Dan ini oke banget ya, misalnya kayak buat merangsang imajinasi juga dari si anak dan bonding time ya nggak Bonding sih Kak time, Eda? iya, jadi lebih banyak quality time juga kan antara kita parent sama anak-anak gitu. Mereka lebih excited, ayo mami daddy bikin robot apa gitu. Iya, jadi Dan seru sih. memecahkan solusi bersama. Iya, bener Wah, banget. Hebat banget nih Pak Anton, makasih banget loh udah sharing-sharing sama kita dan teman-teman Taiwan Excellence sekalian di rumah. Sama-sama. Semoga anak-anak Kak Eda ya dan juga teman-teman yang punya anak-anak di rumah ya bisa menggunakan Kids First Coding dan Robotics ini untuk bisa melatih kreativitas anak-anak. Iya. Dan juga 4C sekarang. Apa tuh? Oh, tuh apa tuh? Critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Oh, Nah, itu 4 penting pilar banget. pendidikan abad 21. Betul. Penting banget Penting banget itu. Apalagi anak-anak gen yang sekarang ya nih ya. Bener banget. Nah Kak Eda, sebelum kita konklusi nih hari Iya. ini, apa sih tanggapan Kak Eda soal produk-produk dari Taiwan Excellence nih? Wah, aku amazed banget sih, apalagi sebagai parents kita yang kayak lebih mau concern juga ngasih mainan anak tuh apa. Dan sekarang nih aku bisa lihat banget, aku jadi ada trust gitu loh kalau misalnya udah dapat award dari Taiwan Excellence, udah pasti mainan-mainan terbaik gitu. Dan Taiwan Excellence ini gak cuma ngasih award untuk mainan anak-anak aja, tapi banyak banget medical, lifestyle, mesin, ICT, dan pokoknya masih banyak lagi. Jadi aku super rekomend banget. Nah, bener banget nih Kak Eda dan teman-teman Taiwan Excellence. Di sini seperti yang tadi kita udah lihat ya, dari Gigo Toys sama Simba tadi, dari R&D-nya, desainnya, Betul. kualitasnya, marketingnya, dan made in Taiwan ya pastinya, yang buat semuanya itu tuh mendapatkan Taiwan Excellence dan mendapatkan trust juga nih dari Iya. para penggunanya. Benar. Nah, bener banget nih, kalau teman-teman tadi masih penasaran ya, brand-brand yang disebutin sama Kak Eda, ada yang dari lifestyle, beauty, machinery, olahraga, wah semuanya lengkap deh. Nah, teman-teman boleh cek website kita langsung, yaitu di www.taiwanexcellence.id. Nah, kalau mau cek Instagramnya nih ya, kalau kamu anak sosmed, boleh langsung di follow nih @taiwanexcellence_id. Dan kalau teman-teman masih main Facebook, kita juga ada loh di taiwanexcellence.id. Pokoknya semuanya jangan lupa nih ya, di follow, di like, apalagi YouTube kita nih ya, YouTube kita di Taiwan Excellence in Indonesia, jangan lupa di subscribe. Pokoknya kita akan share-share nih produk-produk Taiwan Excellence yang menarik-menarik, tentunya bermanfaat untuk kita semua di sini. Nah, sekali lagi Pak Anton, Kak Eda, terima kasih sudah sharing-sharing nih sama kita dan teman-teman Taiwan Excellence di Wah, rumah. Terima kasih Kak Jenita, terima kasih Pak Anton.
Sehat, sukses selalu untuk kita semua Sukses ya. selalu juga buat Ewan Excellence. Amin. Nah teman-teman sekalian, sekian podcast kita episode kedua hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa ya pokoknya di subscribe, like kita semua. So everyone, thank you so much. Taiwan Excellence, everyday excellence. Dadah. Bye. Thank you banget Thank Kak you, Eda, Pak thank you Anton. so much. Sama-sama. Iya. Cerita. Sama-sama.